Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Yudarmawan 2021020431 dari kelas Hukum Tata Negara F, yakni di sini akan melanjutkan dari materi pertemuan ke-7, yakni filsafat hukum Islam yang berjudul Sumber Hukum Islam. Al-Quran itu berkedudukan sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi menetapkan bahwa Al-Quran sebagai sumber dalil pertama dan utama ditemukan penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah memati Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan bawa akibat dan meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksud adalah lafaz Al-Quran adalah pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan keotoritasan kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transportasi periwayatannya secara keseluruhan secara tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya, pada yang saya bahas tadi tentang Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam, bersifat global, membutuhkan penjelasan secara operasional. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Allah menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW sering dikaitkan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum itu adalah ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran seringnya menetapkan beriman pada Rasul sama dengan kewajiban beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Araf ayat 158. Artinya dia tidaklah. Kemudian ada lagi di ayat An-Najm ayat 3, yakni artinya dia tidak diucapkan Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Kemudian selanjutnya akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal sendiri menurut Al-Quran lebih khususnya pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh. Akal artinya akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir. Berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide, gagasan, suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskannya pelaksananya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah
doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Akal juga bertugas memilih, menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama temporer yakni Madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer yakni Makkiyah. Terkait hal ini bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Kemudian akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad ini artinya usaha yang keras dan sungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Dan Al-Quran dan Al-Hadis yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang benar secara murni, serta pedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan Hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya akan menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, mungkin akan berbeda dalam ketentuan memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini yang akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alas nahwu sharaf, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir luas pemahaman terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Dan selanjutnya ijtihad juga diterapkan dengan beberapa cara antara lain yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid bahwa pada masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah, sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.